Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Al-Fatihah, kelas TP2 Angkatan 2023 semester 3 jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah peradaban Islam sebagai tugas pengganti ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampuh Bapak Iqbal S. Hum M. Hum. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Nah, secara bahasa dan istilah, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Ini menggambarkan perkembangan atau pertumbuhan yang bercabang seperti halnya rentetan peristiwa yang membentuk sejarah. Menurut Herodotus, bapak sejarah, secara bahasa, Herodotus mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan atau kajian. Secara istilah, sejarah adalah narasi atau kisah tentang peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk menjaga ingatan kolektif manusia agar tidak terlupakan. Nah, menurut Ibnu Khaldun, secara bahasa, sejarah adalah ilmu yang mempelajari masyarakat manusia, peradaban, dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Secara istilah, sejarah mencakup analisis sebab akibat, bukan hanya kronik peristiwa. Menurut R.J. Collingwood, secara bahasa, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu berdasarkan bukti-bukti. Secara istilah, sejarah adalah proses berpikir kembali, rethinking secara kritis tentang apa yang terjadi, sehingga bukan sekedar cerita, melainkan juga interpretasi. Menurut Muhammad Yamin, secara bahasa, sejarah adalah ilmu yang disusun atau hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan. Secara istilah, sejarah merupakan cabang ilmu yang mempelajari perkembangan masyarakat berdasarkan fakta-fakta nyata. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Nah, sebelum Islam datang, kondisi sosial dan politik bangsa Arab dikenal dengan istilah zaman jahiliyah atau masa kebodohan. Kondisi sosial. Nah, kondisi sosial yang pertama adalah sistem kabilah. Masyarakat Arab terbagi dalam kelompok-kelompok suku atau kabilah yang sangat kuat. Kesetiaan kepada kabilah menjadi hal utama, bahkan lebih penting daripada hukum atau norma agama. Nah, yang kedua, penyembahan berhala. Mayoritas masyarakat Arab adalah politeis yang menyembah banyak dewa. Melalui berhala, di Mekah terdapat Ka'bah yang dipenuhi dengan ratusan berhala dari berbagai suku. Yang ketiga, ketimpangan sosial. Kehidupan sosial diwarnai oleh perbedaan kelas yang mencolok. Budak dianggap sebagai barang milik yang bisa diperdagangkan atau diperlakukan dengan semena-mena. Kaum perempuan memiliki kedudukan rendah, bahkan bayi perempuan sering dibunuh. Tradisi wa'dul banat. Yang keempat, pola hidup nomaden. Sebagian besar masyarakat hidup sebagai pengembala dan pedagang. Mereka berpindah-pindah di padang pasir, sementara sebagian kecil tinggal menetap di kota seperti Makkah dan Yatsrib, Madinah. Yang lima, tradisi kekerasan dan perang antar suku. Konflik antara kabilah sering terjadi karena perebutan sumber daya, balas dendam, atau masalah kehormatan. Perang suku bisa berlangsung bertahun-tahun. Yang keenam yaitu ketidaktahuan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat Arab jahiliyah umumnya tidak memiliki tradisi pendidikan formal, pengetahuan, dan kebudayaan. Hanya diturunkan secara lisan melalui syair dan cerita rakyat. Kondisi politik. Yang pertama adalah tidak ada pemerintahan terpusat. Bangsa Arab tidak memiliki satu pemerintahan yang mempersatukan seluruh wilayah. Kekuasaan bersifat lokal dan dikelola oleh pemimpin suku atau kabilah masing-masing. Yang kedua, kepemimpinan kabilah. Pemimpin suku disebut syaikh yang dipilih berdasarkan pengalaman, keberanian, dan pengaruhnya dalam kabilah. Kekuasaan bersifat kolektif dengan keputusan penting diambil melalui musyawarah. Yang ketiga adalah pengaruh kekaisaran besar. Wilayah Arab berada di antara dua kekuatan besar, yaitu Kekaisaran Romawi, Timur Byzantium, dan Kekaisaran Persia. Namun bangsa Arab tidak terpengaruh langsung oleh pemerintah mereka, karena hidup di wilayah padang pasir yang sulit dikuasai. Yang keempat adalah ketergantungan ekonomi pada perdagangan. Kota-kota besar seperti Makkah berkembang sebagai pusat perdagangan kafilah dengan sering melintasi Jazirah Arab, membawa barang-barang dari wilayah Romawi, Persia, dan India. Yang kelima adalah dominasi Quraisy di Mekah. Nah, suku Quraisy menjadi penguasa di Mekah karena mengelola Ka'bah dan memanfaatkan kota itu sebagai pusat perdagangan dan ritual agama. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah,
Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab 634-644 Masehi, umat Islam mencapai banyak kemajuan dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, ekonomi maupun administrasi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan latar belakang terjadinya Perang Siffin. Nah, Perang Siffin adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah. Konflik ini berlangsung antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan yang berakhir dengan arbitrasi tahkim. Nah, Perang Siffin terjadi karena konflik politik dan sosial yang dipicu oleh pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, ketidaksepakatan tentang cara menangani pembunuhan Utsman serta perebutan legitimasi kepemimpinan antara Ali dan Muawiyah menjadi penyebab utama. Perang ini menandai awal perpecahan yang lebih besar di kalangan umat Islam yang kemudian berkembang menjadi perpecahan teologis antara Sunni dan Syiah. Yang kelima adalah jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Umayyah, monarki Arab sentralistik, fokus kepada ekspansi militer dan dominasi bangsa Arab. Dinasti Abbasiyah, birokrasi inklusif, pusat budaya dan ilmu pengetahuan dengan peran besar non-Arab. Itulah tadi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.